Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu kasus pelanggaran kode etik PR pada PT KAI Komuter Line kelompok 7 kelas 447A37. Anggotanya sendiri juga ada Aneka Putri, Cesita Gracia Naomi Nainggolan, Putri Nabila Suherman, ada saya sendiri Reva Widianti, Yasmin Dea Safira, dan Safira Nabila Azahra. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Silakan. Kita masuk ke pendahuluan. Pengertian PR menurut Keywo tahun 1997 menjelaskan bahwa public relation adalah integrasi yang menguntungkan dari hubungan baru dan berkelanjutan organisasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dengan mengelola semua kontak komunikasi dengan organisasi yang menciptakan dan melindungi merek serta reputasi organisasi. Selanjutnya, etika menurut Dr. James. Etika adalah memperhatikan suatu tingkah manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarahkan ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Latar belakang kasus. Pada Juni 2021, media sosial sedang diramaikan dengan kasus public relations yang menangani Twitter KAI Komuter Line membalas laporan pelecehan seksual dari halayaknya dengan tidak beretika. Tanggapannya dinilai tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan halayaknya sehingga telah melanggar kode etik public relations. By the way, kejadiannya dialami sama teman Mbak kan, bukan sama mbaknya. Kenapa nggak langsung lapor polisi aja mbaknya? Dan kalau lapor polisi, si si mbaknya pun harus ada bukti tulis akun dari komuter lain. Upaya lanjutan atas kasus tersebut adalah KAI Komputer Line mengunggah tweet berupa foto di akun Twitter @komputerline bahwa pihaknya telah bertemu dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna yang mengalami pelecehan seksual di KA 1452 pada 4 Juni 2021. Tidak hanya itu, KAI Komputer Line melakukan pertemuan lanjutan dengan korban yang berlangsung di Stasiun Jatinegara pada 5 Juni 2021. KAI Komputer Line telah menyampaikan sejumlah dukungan data yang diperlukan korban untuk meneruskan laporan ke polisi, serta berjanji untuk selalu mendampingi proses laporan ke polisi dan selalu menjalani kontak dengan korban. Next. Kita masuknya ke pembahasan ada analisis kode etik. Dari kasus ini, kami menganalisa terdapat pelanggaran kode etik public relation oleh PT KAI Komputer Line sesuai dengan pasal yang dikeluarkan oleh International Public Relation Association atau IPRA dalam sidang umumnya di Venesia Mei 1961 yaitu sebagai berikut. Pasal 1 yaitu integritas pribadi dan profesional. Yang pertama, diterima bahwa integritas pribadi berarti bahwa terpeliharanya standar moral yang tinggi maupun reputasi yang baik. Sedangkan integritas profesional berarti ketaatan pada anggaran dasar peraturan, khususnya kode etik tersebut sebagaimana disetujui oleh IPRA. Lalu ada pasal yang kedua yaitu perilaku terhadap klien dan pemimpin atau pimpinan. Yang pertama itu adalah seorang anggota hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pimpinan, baik sebelumnya maupun yang sekarang. Lalu yang kedua yaitu seorang anggota hendaknya tidak melakukan tindakan yang cenderung merendahkan martabat pihak klien atau pimpinannya. Pasal yang ketiga selanjutnya yaitu perilaku terhadap publik dan media massa. Yang pertama, seorang anggota hendaknya melakukan kegiatan profesionalnya sejalan dengan kepentingan publik dan dengan penuh hormat demi menjaga martabat baik anggota masyarakat. Yang kedua, seorang anggota hendaknya di setiap waktu berusaha memberikan gambaran seimbang dan terpercaya terhadap kepentingan organisasi yang dilayaninya. Analisa etika public relations. Seharusnya seorang public relations mempraktikkan standar tinggi etika profesional dengan didasari kejujuran dan kebenaran sebagai kunci utama terhadap apa yang mereka lakukan. Namun, dilihat dari tanggapan tersebut, kami melihat bahwa
Pesan yang disampaikan oleh pihak KAI tidak sesuai dan melanggar etika profesi public relations. Respon yang disampaikan menunjukkan kurangnya empati dan perhatian dari pihak KAI komuter lain. Seharusnya public relation bertindak melalui pertimbangan yang rasional, objektif, terintegritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Jika tidak, konsekuensinya adalah dapat menciptakan berita yang tidak terkontrol sehingga berdampak merugikan citra perusahaan. Respon KAI komuter lain ini menjadi berita yang kontroversi dan polemik yang membuat citra perusahaan buruk di mata publik. Selain itu, dari kasus ini menyebabkan rasa percaya publik kepada KAI komuter lain berkurang. Kesimpulan, dalam analisa ini kami menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik public relation oleh PT KAI komuter lain sesuai dengan pasal yang dikeluarkan oleh International Public Relation Association atau IPRA. Dalam sidang umumnya di Venesia Mei 1961, yaitu integritas pribadi dan profesional, perilaku terhadap klien dan pimpinan, dan perilaku terhadap publik dan media massa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.